saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan curhat. Hari Minggu, hari Sabtu kemarin saya gajian guys. Biasa setiap hari Sabtu saya itu gajian. Dan pada hari Sabtu itu saya gajian 900.000. Pekerjaan saya jahit guys, menjahit baju di konveksi, sistem borongan. Dan waktu Sabtu itu saya dapat gaji 900.000. Walaupun dapat gaji, tapi di sisi lain saya tidak begitu bahagia karena saya sudah punya hutang sama teman saya itu 500.000. Dan ada hutang satu lagi juga yang ditagih juga itu 150.000. Yang 500.000 itu hutang yang 3 hari yang lalu itu saya hutang sama teman saya buat angsuran BPKB. Dan yang 150.000 itu hutang sumbangan pada waktu anak saya itu khitan. Dan pada hari itu teman saya juga ngitanin anaknya, jadi saya harus mengembaliin. Dan sumbangan itu 500.000 hutang sumbangannya. Jadi intinya pada hari itu saya punya hutang itu 650.000, padahal gajian saya itu 900.000. Dan gaji saya itu saya buat bayar hutang 650.000, sisanya 250.000. Dan istri saya juga udah nelpon dari kampung, biasa minta jatah kiriman. Tiap hari Sabtu atau malam Minggu saya itu kirim ke kampung. Biasanya kirim ke kampung itu saya 600.000. Tapi berhubung itu saya bayar utang 650.000, saya nggak bisa kirim ke kampung seperti biasanya. Uang sisa gajian saya tinggal 250.000, saya ambil 50.000, yang 200 itu saya kirimin ke kampung buat istri saya, buat jajan anak saya. Anak saya 2 guys, yang satu kelas 6 SD, yang satu masih 2 tahun. Di situ saya sedih karena biasanya saya ngirimin istri saya itu 600.000, kalau nggak 700, bahkan kadang-kadang ya 800. Saya cuma ngambil 100.000 kalau minggu. Istri saya juga di kampung kebutuhannya banyak ya, ada bayar ini, nyicil itu, namanya kehidupan zaman sekarang ya. Kadang-kadang banyak cicilan. Di situ saya sedih, bingung mau nyari tambahan gimana lagi. Hutang pun kadang-kadang malu karena semua temen udah saya pinjem. Kalau bolak-balik minjem kayaknya malu. Tapi terus berpikir, hari itu saya bingung, pokoknya malam minggu itu saya bingung banget. Seperti itu hampir setiap minggu saya kayak gitu. Benar-benar dibilang sulit sih nggak sulit ya, tapi benar-benar harus ekstra berpikir gimana caranya biar sama-sama bahagia gitu. Saya di sini juga tenang, istri saya juga di kampung tenang. Itu setiap minggu saya berpikir itulah. Waktu saya berpikir ya pokoknya intinya saya harus nyari utang lagi lah buat nambahin kiriman di kampung, karena kirimnya cuma 200. Istri saya juga sedih, nggak mungkin cukup 200 buat 1 minggu. Terus saya ngomong biasa biar istri saya agak seneng, udah 200.000 itu pakai dulu buat bayar arisan, siapa tahu arisannya keluar. Pokoknya kalau hari Minggu biasanya arisannya ngocok apa ya, pokoknya berharap banget arisan itu keluar pada minggu itulah. Tapi pada kenyataannya arisan saya, kocokan arisannya nggak keluar, nama istri saya itu nggak keluar. Ya udah, otomatis bingung, istri saya juga bingung. Ntar hari Senin ada nyicil ini nyicil
saya bingung, istri saya nelpon lagi, otomatis orang kepepet ya pasti pikirannya ngutang sama siapa lagi nih. Ya itulah, pokoknya kalau udah kepepet biasanya malu itu udah hilang. Ada petunjuk ya udah, saya harus pinjam lagi sama teman saya, dan saya udah punya target. Nah, kayaknya sama ini nih saya bisa pinjam, dan alhamdulillah saya pinjam sama ibu tetangga saya, tetangga kerjaan saya itu. Saya pinjam sama ibu-ibu itu ya, saya dikasih dapat 300.000, langsung saya kirimin buat istri saya. Di situ saya merasa lega, walaupun saya nggak kebagian. Saya itu cuman kebagian 50.000 itu yang kemarin, sisa 250, saya ngambil 50, yang 200 saya kirimin istri saya. Terus saya ngutang lagi sama tetangga saya dan buat ngirimin istri saya. Nah, kebahagiaan saya itu begitu. Kalau pas lagi butuh nyari utangan itu dapat. Mungkin kebahagiaan orang seperti saya itu ya itulah. Ya kalau dibilang sedih ya pasti sedih, namanya hidup. Pusing ya pasti pusing. Terkadang juga ada putus asanya. Kadang-kadang punya pikiran, terbesit di pikiran ya, kalau misalnya nyupang itu gampang ya pengennya nyupang. Tapi kan nggak semudah itu. Kita kadang masih ingat Tuhan juga. Ya inilah hidup. Mungkin setiap orang dengan ujiannya sendiri-sendiri. Mungkin saya di sisi saya itu yang kurang beres ekonominya, jadi ujian saya mungkin yang terasa itu di masalah ekonomi. Tapi saya yakin di sana orang-orang lain juga yang mungkin ekonominya dibilang aman atau cukup gitu ya, pasti di sisi lain dia akan diuji. Ya nggak di sisi ekonomi, pasti akan diuji di sisi lain. Itulah keyakinan saya kalau Tuhan itu maha adil. Untuk menguatkan hati saya kadang berpikirnya seperti itu. Mungkin setiap manusia punya ujiannya sendiri-sendiri, karena hidup adalah perjuangan atau hidup adalah perjalanan lah, begitulah. Yang kaya juga yang udah punya mall ya pasti pingin bangun mall lagi. Yang punya mobil bagus juga pingin beli mobil lagi. Ya inilah hidup. Apapun keadaannya kita harus kuat. Dan inilah cerita kehidupan saya sekelumit. Lebih tepatnya saya itu curhat sama YouTube ya. Ya terima kasih yang sudah mau mendengarkan curhatan saya. Setiap manusia pasti punya ujiannya sendiri-sendiri. Pasti setiap masalah ada jalan keluar, itu pasti. Terima kasih yang sudah nonton. Salam kenal dari saya, Waluyo Wong Mumet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.